Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihadi Nasir dengan NRP 2440101114. Tujuan saya membuat video ini tugas dari perilaku organisasi dosen Bayu Indra Setiawan SE MSI. Saya akan menganalisa kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM alias Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama saya akan menganalisa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Beliau sering terjun langsung ke lapangan, berinteraksi, berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat. Ini membuatnya populer terutama di daerah pedesaan. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak ragu mengambil keputusan yang kontroversial, bahkan jika bertentangan dengan arus utama. Ini menunjukkan keberaniannya, tetapi juga seringkali memicu perdebatan publik. Beberapa pihak menilai gaya kepemimpinan cenderung otoritatif. Beliau juga terkadang mengambil keputusan tanpa konsultasi yang luas yang menimbulkan kritik. Kang Deddy juga kepemimpinan yang komunikatif seperti pemanfaatan media sosial, aktif menggunakan media sosial dan platform digital ya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Lalu Kang Deddy juga memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang baik, yang membuatnya mampu menyampaikan gagasan dan kebijakan-kebijakannya dengan jelas dan meyakinkan. Yang kedua, saya akan menganalisa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat seperti fokus pada masyarakat kecil. Kebijakan-kebijakannya seringkali berpihak pada masyarakat kecil dan berupaya mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Beliau juga tegas dalam menegakkan aturan dan berupaya meningkatkan efisiensi dalam mengelola anggaran pemerintah. Kebijakan-kebijakannya cenderung langsung dan praktis dengan fokus pada solusi konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Seperti kebijakannya pelarangan studi tour, penghapusan wisuda, dan baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi juga mengeluarkan kebijakan pengiriman siswa yang bermasalah atau nakal ke barak militer. Saya juga baru baca berita baru kemarin bahwa ada siswa orang tua yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi karena melanggar HAM atau hak asasi manusia. Menurut saya ini tidak cukup dan saya menanggapi atau respon dari masyarakat atau dari medsos tentang gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini yang dibutuhkan masyarakat tuh butuh pemimpin yang dekat dengan
rakyatnya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat. Karena yang saya lihat dari konten-kontennya atau dari berita-berita, gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu action, tidak banyak berteori. Berteori bukan, saya bukan menganggap teori itu tidak bagus atau tidak bermanfaat. Kita harus berdasarkan dengan teori. Tapi menurut saya kalau teori tidak dibarengi dengan action atau langsung turun ke lapangan, teori tidak juga akan berguna. Dan saya pernah dengar dari dosen waktu semester 1, dosen hukum kontrak, beliau pernah menyampaikan pesannya bahwa teori dengan lapangan itu jauh beda, tergantung permasalahannya, tergantung dengan situasinya. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini juga seperti penghapusan studi tour, penghapusan adanya wisuda, dan baru-baru ini Kang Deddy juga mengeluarkan kebijakan siswa yang bermasalah atau nakal ke barak militer. Saya akan menanggapi studi tour. Menurut saya penghapusan studi tour itu sangat-sangat setuju, karena saya melihat orang tua, saya melihat dari konten-kontennya atau dari komenan-komenan netizen, sangat setuju adanya penghapusan studi tour, karena sangat membebani orang tua untuk membiayai studi tour, karena tidak murah bagi orang tua yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Lalu yang kedua, saya akan menanggapi kebijakan siswa yang bermasalah akan dikirim ke barak militer. Kebijakan ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dan rendahnya disiplin di kalangan siswa atau di zaman ini. Kang Deddy Mulyadi juga berpendapat bahwa lingkungan militer yang disiplin dan terstruktur dapat membantu membentuk karakter siswa yang bermasalah dan menanamkan nilai-nilai positif. Lalu pendidikan di lingkungan militer yang ketat dapat membantu siswa mengembangkan diri, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap aturan. Yang selanjutnya, program pelatihan militer dapat membantu siswa mengatasi perilaku seperti mengendalikan emosi dan mengembangkan keterampilan sosial. Dengan memberi lingkungan yang terstruktur ini, bahwa pengawasan yang ketat diharapkan dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja di kalangan siswa ini. Yang selanjutnya, saya baru
melihat berita bahwa orang tua siswa yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi bahwa melanggar hak asasi manusia atau HAM. Menurut saya siswa orang tua ini tidak mencerna berita atau pesan-pesan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, karena siswa yang dikirim ke barak militer itu dengan persetujuan orang tuanya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban untuk masuk ke barak militer siswa yang bermasalah. Nah, yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ini tidak mencerna. Mungkin beliau terlalu terburu-buru untuk menganalisa yang dikeluarkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi siswa yang bermasalah dikirim ke barak militer ini harus dengan persetujuan orang tua. Jadi tidak ada paksaan, dan menurut saya ini tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Dan Kang Deddy Mulyadi juga mengungkapkan bahwa tidak akan disamakan dengan pendidikan yang semestinya pendidikan militer, tidak disesuaikan dengan siswanya. Jadi tidak dengan keras atau yang kalian ketahui. Mungkin yang saya bisa analisis tentang gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan ini yang saya bisa mengungkapkan analisa-analisa ini, dan mohon maaf bila ada kata yang salah atau tidak tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.